sekali lagi saya ingin mengundang bagi para pengunjung Jogja Persi Expo 2022 ataupun pengunjung Pakuwon Mall Yogyakarta, mari silahkan datang ke depan panggung di main atrium Pakuwon Mall Yogyakarta untuk mengikuti talk show yang dipersembahkan oleh Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita semua dalam kondisi sehat semua ya. Saya Dr. Devi Kristiani, saya dari Rumah Sakit Bethesda akan mengajak Bapak Ibu semua untuk saat ini kita ngobrol-ngobrol santai tentang satu topik di bidang kesehatan yang sekarang banyak sekali diminati, yaitu adalah DSA. Mungkin Bapak Ibu semua sudah ada yang mengerti ya, atau sudah pernah dengar nih, apa itu DSA? Boleh tunjuk jari? Boleh tunjuk jari apa itu DSA? Ya, oke. Sudah banyak yang tahu ya. Nah, kalau di masyarakat awam mungkin walaupun nama ini sedikit kurang tepat, tetapi orang masyarakat mungkin sering menyebutnya dengan brainwash gitu ya. Oke. Tapi istilah ini sebetulnya kurang tepat. Nah, sebelum kita lanjut, sebelum kita panggil narasumber kita, ada satu yang mau lewat nih dari Rumah Sakit Bethesda. Silakan, panitia. Gejala stroke seperti yang di atas, seperti tadi di tayangan yang sebelumnya, don't stay at home ya, segera ke rumah sakit yang memang memiliki fasilitas unggulan untuk stroke ya. Nah, kita sekarang masuk ke talk show ya, sudah tidak sabar pasti Bapak Ibu semua. Bersama saya sekarang sudah ada dokter ahli neurologi yang memang beliau adalah ahli neurointervensi, pengalamannya di bidang DSA sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Silakan dokter, saya undang Dokter Tri Wahyudi, spesialis neurologi. Selamat siang dokter. Ya, ini kami sengaja impor langsung dari Tangerang, Banten, luar biasa sekali, untuk bersama dengan Bapak Ibu semua, untuk bersama dengan Rumah Sakit Bethesda, kita ngobrol-ngobrol bareng tentang DSA. Ya, monggo dokter. Ya, Dokter Tri ini selain aktif di klinis ya di rumah sakit, tetapi beliau juga ketua Perdosi ya dok ya. Jadi ketua perhimpunan dokter saraf di Banten ya. Nah, siang hari ini beliau akan. Halo. Ya. Selamat siang dok. Siang dokter. Alhamdulillah. Ya. Ya, siang ini beliau akan sedikit berbicara mengenai apa itu DSA. Slide-nya sudah bisa ditampilkan panitia. Oke, sebelum menunggu slide dok, oh ya silahkan Dokter Tri, silahkan menyampaikan tentang apa itu DSA. Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak terlalu jauh untuk membahas, jadi ini outline-nya. Yang pertama kita bicara tentang apa itu DSA, siapa yang perlu tindakan ini, kelainan pembuluh darah otak yang mana yang memerlukan DSA, dan tindakan lanjutan pasca DSA. Lanjut slide. Dari tadi Dr. Devi bilang bahwa DSA itu apa sih? DSA itu singkatan dari Digital Subtraksi Angiografi. Dia itu mirip 99,99% dengan kateter jantung. Hanya kalau kateter jantung itu ke bawah, kita DSA itu ke atas, ke leher. Dia menggunakan selang kecil ya, dan kita menginjeksikan zat warna yang disebut kontras. Intinya adalah pembuluh darah otak itu ditonjolkan, namun tulang tengkorak itu diredupkan. Kemudian gambaran pembuluh darah bisa terlihat jelas karena pemberian kontras. Lanjut, next. Nah ini contohnya sebelah kiri. Ini sebelum disubstraksi. Sebelum disubstraksi, tulang otak kepalanya masih tengkorak masih terlihat. Namun setelah disubstraksi lalu kita injeksikan zat warna, maka akan terlihat pembuluh darahnya. Tuhan ciptakan 4 pembuluh darah, satu persatu kita lihat. Next, lanjut. Prosedur DSA ini dilakukan di ruang cath lab atau ruang kateter lab ya. Dimulai dengan memberikan anestesi lokal. Jadi kita bius dulu lokal pangkal paha. Lalu dibuat sayatan kecil kurang dari 2 cm. Lalu masuk selang kecil sampai ke pembuluh darah di daerah leher. Tuhan ciptakan 4 pembuluh darah, 2 kanan, 2 kiri. Kita akan teliti satu persatu.
mulai dari luar sampai dalam. Jadi satu persatu ini akan dilihat bagaimana flow-nya, kalibernya, kemudian mulai dari arteri sampai ke vena. Sehingga kelainan terkecil apapun yang sifatnya ada di pembuluh darah akan tampak jelas. Prosedurnya kurang lebih 30 menit. Lanjut. Nah, ini ruang kateter lab yang ada di Bethesda. Kita memiliki alat yang sangat mumpuni untuk tindakan lanjutan intervensi di daerah otak. Lanjut. Bagaimana literaturnya? Jadi DSA itu literaturnya banyak, ya. Ini yang kita ambil dari jurnal penelitian di dunia. Jadi sebagai gold standar, baku emas paling tinggi untuk mengetahui kelainan pembuluh darah otak. Lanjut. Bagaimana keamanannya di Indonesia, terutama untuk anak-anak? Ternyata dari penelitian Dr. Saraf se-Indonesia mengatakan bahwa prosedur ini aman. Di kami, di Bethesda, kita melakukan tindakan DSA pada anak usia paling kecil 2 tahun 10 bulan dengan kasus kelainan pembuluh darah otak. Jadi paling tua umur berapa Dr. Tri di DSA di Bethesda? 88 tahun. Lanjut. Tujuannya apa? Nah, ini yang harus diluruskan bahwa tujuan DSA adalah menentukan penyebab kelainan pada pembuluh darah otak, merencanakan tindakan lanjutan. Misalnya kalau ada stroke sumbatan, apakah bisa kita pasang ring di otak atau di balon, atau kalau stroke perdarahan kita bisa pasang koil. Jadi tidak pusat buka. Jadi kita dari pangkal paha masuk selang kecil. Menentukan ada atau tidaknya kelainan bawaan. Termasuk menentukan bibit stroke di kemudian hari. 4, menentukan masa depan pasien. Jadi kalau sini sumbatan, kita bisa menentukan, Pak, Bu, kira-kira ke depan bisa seperti ini loh keluarga kita. Lanjut. Hasil DSA itu harus minimal 4 pembuluh darah terlihat, terdiagnosis, ya, diperiksa satu persatu, mulai dari arteri karotis kanan ini dan vertebra kanan, jadi 2 kanan kiri, dan kita melihat sampai atas, sampai vena, kalau belakang sampai pembuluh darah yang ke otak kecil. Lanjut, pemeriksaan DSA selektif, dan bisa loh pasien dengan pemeriksaan DSA itu kita bikin 3 dimensinya. Jadi kita mau apa ke depannya juga bisa lebih jelas. Lanjut. Nah, ini contohnya. Ini hasil DSA. Hasil DSA memerlukan penelitian dari dokter untuk menentukan ada atau tidak kelainan. Kalau yang kanan ini dengan nomor 1, nomor 2, ini masih normal. Kalau nomor 3 ini zaman dulu nggak diapa-apain. Zaman dulu dioperasi, tapi sekarang kita bisa dengan menyempit total, nomor 3 ini menyempit total, ini menyempit total, kita bisa pasang ring di otaknya untuk menurunkan resiko stroke berulang. Bagaimana dokter kalau dari sini, ini kan udah total block, sudah nggak nyumbat lagi, kita bisa lihat atasnya. Atasnya bagaimana? Apakah atasnya ada yang ngasih makan ke sisi sebelahnya sehingga pasien masih dalam tanda kutip aman? Kita bisa menentukan itu. Lanjut. Nah, ini atasnya. Ini pembuluh darah otak yang sebelah kanan kita bisa melihat, dan yang kiri satu persatu kita teliti. Lanjut. Nah, ini mulai potongan foto dari samping, dari depan, samping kita bisa melihat. Ini fase arteri, ini fase vena. Ini fase arteri dari depan, ini fase vena dari depan. Jadi teliti sekali kita melihat kasus-kasus stroke. Lanjut. Bagaimana yang di belakang? Orang yang sering vertigo, kita juga bisa melihat ini pembuluh darahnya bagaimana. Apakah menyempit atau tidak. Nah, ini yang normal. Ini normal. Lanjut. Indikasinya apa? Stroke. DSA itu indikasinya stroke. Stroke sumbatan, baik stroke perdarahan, ya. Yang akut baru terjadi dan yang kronik sudah lama terjadi. Ada aneurisma otak. Aneurisma itu pembuluh darah bikin kantong. Nanti ada contohnya. Abnormalitas, misalnya ada AVM,
malformasi arteri vena. Arteri sama vena harusnya cuma satu. Ini ada dua, ada tiga arteri yang memberikan makan sampai ke vena. Itu malformasi. Lanjut stenosis karotis, ada penyempitan di pembuluh darahnya. Karotis fistula dan penyakit. Lanjut. Nah, indikasi ini lagi, ada orang yang mimisan terus-menerus tidak terkontrol, kita bisa evaluasi dengan DSA dan kita bisa menutup pembuluh darah yang bikin mimisan tersebut. Lanjut. Lanjut. Next, Pak. Ya. Nah, DSA bisa sama orang apa aja sih? DSA bisa dengan pasien yang sakit kepala terus-menerus, di mana lebih dari 6 bulan, CT scan atau MRI-nya normal. Bila ada klinis dugaan ke arah vascular headache nyeri kepala tipe berdenyut. Ya, lanjut, pasien mendadak tinnitus, telinganya berdenging, di mana dari teman THT normal. Lanjut dengan vertigo yang tidak sembuh-sembuh, ya, terutama ke arah pembuluh darahnya ada kelainan, contohnya pada pasien dengan gula, darah tinggi, ada riwayat stroke di keluarga, atau pasien dengan post TIA. Dok, kemarin saya mendadak lemes separuh badan, tapi 24 jam saya normal kembali. Nah, itu juga indikasi. Riwayat stroke, pasien mendadak buta sebelah. Nah, ini pasien yang mendadak buta sebelah ini biasanya shopping dokter dulu. Dokter ini, baru dia ke dokter saraf. Lanjut. Tidak ada kontraindikasi atau larangan untuk pasien yang untuk dilakukan DSA. Ya, lanjut. Nah, jenis tindakan setelah DSA ada mekanika trombektomi. Ini kita hancurkan bekuan pada saat pasien masuk stroke baru. 16 jam maksimal, terbaiknya 24 jam maksimalnya. IA trombolisis. Jadi kita bisa berikan IA trombolisis, jadi obat. Di Bethesda, pasien datang kurang dari 4,5 jam, dokter saraf akan memberikan penanganan yang langsung dengan pemberian intravena trombolisis. Jadi kita cepat sekali untuk penggunaan obat-obatan menghancurkan bekuan kalau memang dia itu stroke sumbatan. Lanjut. Nah, stenting ini adalah pemasangan ring di otak. Coiling, pemasangan koil di dalam otak untuk stroke sumbatan, stroke perdarahan, dan embolisasi pretumor. Nah, ini contohnya. Pasien ini adalah pasien seorang wanita mendadak lumpuh sebelah kiri saat di sawah. Ternyata setelah kita DSA, kita lihat yang merah itu ternyata ada penyempitan di pembuluh darah otaknya. Lalu kita rencanakan untuk pasang ring. Jadi ini yang menyempit, kita pasang ring. Akhirnya seperti ini jadinya. Pasien kembali baik. Lanjut. Nah, ini contohnya lagi. Dok, saya sudah 2 tahun, ini 2 pasien berbeda. 2 tahun nyeri kepala. Ternyata setelah kita DSA, terlihatlah adanya benjolan, pembuluh darahnya bikin kantong. Nah, ini aneurisma. Kemudian ada satu lagi, wanita 3-4 tahun sakit kepala, CT scan normal, MRI normal, kemudian kita lakukan DSA, ternyata ada aneurisma. Ini seperti bawa bom waktu. Jadi pasien-pasien seperti ini harus ditindaklanjuti dengan pemasangan koil. Lanjut. Nah, ini contohnya pasien kita juga. Pasien dengan muntah-muntah sakit kepala, CT scan-nya ada perdarahan, ternyata kita lihat yang poin merah itu ada aneurisma, pembuluh darahnya bikin kantong dan dia pecah, sehingga kita lakukan prosedur coiling. Jadi dari pangkal paha kita masuk koil, ini koilnya, kita tutup ini, kita tutup sehingga resiko perdarahannya menurun. Nah, ini sudah bisa dilakukan di Bethesda. Lanjut. Nah, bagaimana yang pembuluh darah yang ada kantongnya gede? Ini yang sebelah kiri. Zaman dulu kita bisa masukkan koil, tapi ini bisa 5-10 koil ini. Nah, sekarang kita punya namanya pipeline. Jadi kita pasang pipa sehingga tidak ada darah yang mengalir ke kantong itu lagi. Namanya pipeline. Lanjut. Nah, ini pasien kita 8 bulan yang lalu dia dengan kecelakaan, tabrakan motor, kemudian matanya keluar agak menonjol. Setelah kita DSA ditemukan adanya CCF. Jadi ini arteri karotisnya ini
ya di daerah sini ternyata ada kelainan. Bagaimana solusinya? Kita pasang koil. Ini koilnya masuk ke dalam itu 24 jam, mata yang memerah, mata yang menonjol berkurang tekanannya, pasiennya bisa berkurang sekali sakit kepalanya. Padahal 8 bulan setelah pasca trauma sakit terus. Jadi kita sudah bisa melakukan tindakan pemasangan koil di otak. Lanjut. Nah, ini pasien kita juga pasien dengan AVM. Normalnya arteri sama vena itu tidak bertemu seperti ini. Nah, ini ternyata dia ada pertemuan yang disebut AVM di otak. Ini calon pecah. Lanjut. Next. Nah, ini pasien kita juga nih. Ini pasien dengan pecah pembuluh darah. Lalu dirujuk ke kita, ternyata kita DSA, ketemulah yang hitam-hitam gede itu namanya nidus. Jadi kumpulnya si arteri sama vena itu kecil-kecil membuat bekuan seperti itu. Zaman dulu dioperasi, tapi sekarang kita bisa memasukkan material embolan. Jadi kita tutup dengan seperti ini, dengan lem. Ya, jadi kita sudah bisa melakukan itu. Lanjut. Dan yang terakhir, pasien tumor otak yang akan dilaksanakan tindakan pengangkatan tumor, tapi apabila kita langsung dilakukan tindakan pengangkatan tumor, maka resiko perdarahannya banyak, maka kita bisa menutup pembuluh darah yang ngasih makan tumor itu. Namanya embolisasi preoperasi. Jadi ini sangat membantu sekali untuk kasus-kasus yang tumor-tumor yang di otak untuk menurunkan resiko perdarahan yang lebih banyak. Lanjut. Kesimpulannya, DSA merupakan prosedur diagnostik utama untuk menentukan kelainannya di mana. Semua prosedur intervensi sudah bisa dilakukan di Bethesda. Prosedur yang dilakukan di Bethesda, karena saya baru bergabung di Bethesda bulan Juni, sampai saat ini kita sudah 100-an kasus. Setiap minggu 3-4 kasus dilakukan di Rumah Sakit Bethesda. Lanjut. Ini flyer kita. Lanjut. Ya, ini tim kita. Terima kasih, mudah-mudahan ada kebaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Aplaus untuk Dr. Tri. Informatif sekali ya penjelasan Dr. Tri, Dok. Bapak Ibu sekalian, kami nanti akan bagi-bagi door prize. Jadi ikuti talk show ini sampai akhir. Tetapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu nih dengan Dr. Tri. Nah, Dr. Tri, jadi ternyata manfaat dari DSA ini banyak sekali ya, Dok? Betul, Dokter. Bukan hanya untuk stroke ya. Memang mungkin tujuan yang paling sering untuk digunakan DSA ini adalah untuk stroke ya. Tetapi betul, untuk penyakit lain juga banyak ya, bisa, Dok ya. Betul. Seperti tadi dikatakan seperti nyeri kepala ya, nyeri kepala, menahun, vertigo ya, Dokter. Yang dulu mungkin hanya bisa dilakukan dengan operasi besar, tetapi sekarang ada prosedur yang lebih minimal tidak invasif ya. tidak invasif. Tidak Jadi invasif. tidak perlu di kamar operasi ya, Dok ya. Ya. Dokter, boleh dijelaskan sedikit tidak, Dok? Sepertinya Bapak Ibu ini masih banyak bertanya-tanya nih. Prosedurnya itu seperti apa sih, Dok? Apakah seperti operasi atau seperti apa, Dok? Ya, mirip seperti 99% mirip seperti kateter jantung. Mirip sekali. Hanya kalau jantung kita ke bawah, kita ke atas. Kita bukan dari lengan, tapi biasanya dari pangkal paha, Dok. Dan kalau kami di Bethesda, biasanya ada pengawasan dari dokter anestesi untuk mengontrol tekanan darah dan lain sebagainya, Dok. Diperlukan bius total tidak, Dok, itu? Tidak, Dok, tidak. Jadi biusnya itu berdasarkan lihat kondisi pasien, gitu, Dokter. Tapi pendampingan dengan dokter anestesi itu saya selalu lakukan, gitu. Pendampingan ya, Dok ya. Untuk kewaspadaan ya. Kewaspadaan ya. Kan kalau pasiennya tidak didampingi atau tidak ditidurkan, pasiennya tensinya naik turun, stres, cemas. Nah, kita biasanya tidurkan dengan bantuan dokter anestesi. Setelah itu baru kita anestesi lokal dari pangkal paha. Dari pangkal paha. Ya. Jadi bukan prosedur anestesi dalam yang seperti operasi besar ya, Dok ya? Tidak, kecuali kita mau pasang koil, mau nyumbat tumor, mau pasang embolan di otak, itu biasanya kita prosedurnya biusnya bius dalam. Bius biasanya dalam, gitu. ya. Dan cukup aman untuk anak-anak bahkan ya, Dok ya? Iya, Dokter, tidak penelitiannya tadi ada. Untuk orang dewasa tetapi juga untuk anak-anak, bahkan untuk lansia ya sampai 88 tahun ya.
Nah Dokter Tri, kalau ini ada dari Bapak Ibu yang ingin tanya nih, bagaimana kalau saya ingin konsultasi mengenai DSA atau saya ingin melakukan DSA di Rumah Sakit Bethesda, ini caranya bagaimana dok? Baik, biasanya bisa mengunjungi Polisaraf. Saya ada di Jumat Sabtu. Monggo silakan. Nanti kami akan jelaskan sedetail-detailnya untuk prosedur. Bahkan beberapa pasien kita ajak ke ruang cath lab kita melihat prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan, dok. Seperti itu, dok. Ya, jadi mudah sekali kalau Bapak Ibu nanti ada ingin melakukan DSA atau ada kerabat yang ingin melakukan DSA, silakan datang ke Polisaraf. Mungkin kalau tidak pas di hari Jumat Sabtu bisa ketemu dengan dokter ahli neurologi kami yang lain, nanti akan diarahkan ke Dokter Tri Wahyudi ya. Karena beliau ada di Jogja hanya Sabtu Minggu khusus Jumat Sabtu Minggu ya dok. Jumat ya? Sabtu Minggu. Khusus Saat untuk Rumah ini, Sakit Bethesda saat ini. Ya, baik. Oke dokter, ini saya ingin bagi-bagi door prize ini dok. Mungkin banyak dari Bapak Ibu sekalian yang sudah ingin bertanya kepada Dokter Tri. Silahkan Bapak Ibu, saya buka untuk 3 penanya pertama. Siapa yang ingin bertanya tentang DSA ke Dokter Tri? Monggo. Ibu, Mbak. Silahkan Bu, dari Ibu siapa? Terima kasih, saya Ibu Wiwi dari Jogja. Saya mau bertanya, di Bethesda itu DSA mulai kapan, adanya kapan? Sama yang kedua, kalau sudah pernah DSA, apa besok umpama ada, itu tadi kan kata dokter stroke segala macam ya. Nah, itu bisa DSA lagi atau tidak? Itu sampai berapa kali? Terima kasih. Baik, langsung ya dok. Kami memulai untuk DSA, layanan DSA ini bulan Juni dok. Bu, bulan Juni 2021. Tapi untuk saya sendiri, saya sudah melakukan tindakan intervensi dari 2011. Gitu. Saya baru bergabung di Juni 2021 dan kami sudah melakukan kurang lebih 121 kasus sampai kemarin. Bukan kemarin ya, maksudnya bulan lalu dok. Bu. Kemudian Dokter Tri setelah di DSA, apakah ada DSA lagi? Bukan DSA lagi, tapi ada tindakan lanjutan atau tidak? Misalnya dari DSA-nya kita ketemu adanya penyempitan dan kita rasa dan kita sesuai dengan indikasi untuk pasang ring misalnya, kita akan jadwalkan untuk pemasangan ring di kemudian hari. Atau bisa langsung apabila misalnya contohnya ada pasien perdarahan, ada aneurisma, yang mau nggak mau, suka nggak suka karena sudah pecah, untuk menurunkan resiko pecah lagi, kita direct langsung DSA plus coiling. Ya, langsung hari itu 2 tindakan. Sama halnya dengan jantung. Jantung di kateter dulu, melihat ada menyempit nggak? Betul, menyempit sesuai indikasi untuk pasang ring. Maka dokter akan menjelaskan pemasangan ring dan di hari itu juga dipasang ring. Seperti itu. Kami juga berprinsip seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Iya, apakah bisa menjawab Ibu? Atau ada yang ingin Oke, ya. Satu pertanyaan lagi, mungkin dari audiens, dari Bapak Ibu sekalian, ke Dokter Tri. Ya, monggo. Terima kasih, saya Ibu Mita dari Jogja. Mungkin dokter saya ingin menanyakan, kan saya punya anak-anak sekolah, misalnya anak saya sering pusing atau sering vertigo dan ingin melakukan DSA, itu kan terkait dengan jadwal sekolah. Mungkin untuk pemulihannya itu berapa lama ya dokter? Terima kasih. Baik, untuk umumnya kami inapkan pasien 1 malam. Besok tidak ada masalah, bisa pulang pasiennya. Kemudian yang kedua, kami sudah memakai teknologi closure device. Closure device itu kita nggak perlu tekan-tekan lagi luka operasinya. Jadi satu-satunya rumah sakit di Jogja yang melakukan penggunaan closure device untuk tindakan intervensi, DSA dan intervensi itu baru di Bethesda. Saya baru bisa bilang seperti itu. Jadi pasien bisa langsung 2 jam sebenarnya bisa mobilisasi. Seperti itu. Ya. Jadi untuk pemulihan biasanya umumnya pasien datang hari Jumat pagi, siang sekitar jam 1 kita kerjakan, jam 9 besok paginya bila tidak ada masalah pasien bisa pulang. Seperti itu Bu, mudah-mudahan menjawab. Makasih. Ya, jadi karena ini bukan suatu operasi besar, maka rawat inapnya pun hanya singkat ya dok. Ya, nah Dokter Tri, kalau di seluruh Indonesia itu di mana saja yang sudah bisa melakukan DSA dok?
Sekarang sudah banyak sekali rumah sakit di Indonesia untuk neurointervensi atau dokter saraf yang mempunyai SIM untuk tindakan intervensi itu mulai dari Sabang sampai Merauke sudah ada, dokter. Sudah ada ya, tetapi Ya. khusus untuk di Jogja ini hanya di Rumah Sakit Bethesda yang saat ini bisa melakukan DSA bersama DSA dokter dengan ya. tindakan lanjutan. Dengan tindakan lanjutan, bukan hanya DSA untuk diagnosis tetapi juga tindakan lanjutan mungkin Ya. juga untuk terapi dan pencegahan terjadinya penyakit di kemudian hari. Betul, ya. dokter. Dokter, ini saya ada bisikan pertanyaan ini, Dok. Jadi kasus yang terbanyak itu kan memang stroke ya, Dok. Ya. Nah, selain untuk tindakan diagnosis, apakah juga bisa untuk terapi stroke, Dok? Baik, DSA murninya di luar negeri dimanapun saja adalah sebagai prosedur diagnostik, dok. Melihat pembuluh darah mana yang kelainan, baru kita memberikan kepada keluarga pasien tentang apa yang terjadi di otaknya. Sehingga termasuk juga kita memberikan informasi tindakan terapi lanjutan yang bisa kita berikan kepada keluarga. Jadi DSA sendiri adalah pure murni. Boleh Bapak Ibu ke Pineng, ke KL, ke Malaysia, kemanapun. DSA itu sebagai diagnostik, bukan sebagai terapi. Sama halnya dengan kateter jantung. Dokter jantung juga kateter dulu. Setelah dia tahu, misalnya ada penyempitan, baru dipasang coiling ya, Dok, di ya. stenting, Ya, ya, dipasang stent, ring, ya, gitu, ya, dok. ya. Makasih. Jadi hampir mirip sebetulnya dengan prosedur jantung ya, tetapi Betul, ini dokter. kita lakukan di pembuluh darah, Otak. dan juga tulang belakang ya, Dok. Bisa ya, tulang belakang. bisa. Ya. Oke, satu penanya lagi, mungkin dari Bapak Ibu, silahkan tentang DSA pada Dokter Tri, adakah? Ya. Saya Sudi Raharjo, maaf tadi terlambat 10 menit. Jadi ingin bertanya tadi masalah DSA. Setahu saya berita-beritanya itu DSA itu biayanya besar. Kalau di Bethesda berapa? Dan saya menderita di vena kapiler sedikit di belakang kiri, itu aja dari hasil MRI. Itu pertanyaan saya berapa besarannya, dan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak perlu Pak, opnam dan lain sebagainya. Apakah memang begitu? Terima kasih. Baik, ini saya bingung menjawab, tapi ya sudah. Jadi kisarannya kalau tidak salah Pak, kurang lebih 13 sampai 30 juta. Dan perlu diingat, kita semua menggunakan barang new Pak. Jadi open new, kita baru untuk tindakan DSA. Dan DSA itu kita menginap 1 malam Pak, opnam 1 malam, gitu Pak. Jadi tindakan itu paket Pak, paket dengan menginapnya Pak. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau untuk pastinya bisa langsung ke Rumah Sakit Bethesda, Polisaraf, nanti akan dapat penjelasan. Terima kasih Pak. Ya, jadi kisarannya dipastikan ini pasti lebih hemat dibandingkan dengan mungkin Betul, rumah sakit. betul. Ya, pasti lebih hemat. Nah, untuk rawat inap tetap dibutuhkan rawat inap, tetapi mungkin hanya 1 malam atau Ya. 2 malam saja ya, bila tidak ada komplikasi. Nah, bila Bapak Ibu ingin menghendaki informasi lebih lanjut seperti biaya yang lebih detail, bagaimana cara melakukan prosedur DSA, mungkin bisa kunjungi booth kami, ada di belakang, ya, booth Rumah Sakit Bethesda. Nanti ada petugas kami yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang layanan DSA dan juga layanan di rumah sakit kami yang lain. Nah, ini karena saya ingin menerapkan sila kelima nih, Dok, keadilan sosial. Jadi jangan hanya Dokter Tri yang ditanya, tetapi sekarang gilirannya Dokter Tri untuk tanya ke Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang sudah menyimak tadi penjelasan Dokter Tri pasti bisa menjawab. Silahkan Dok, 2 pertanyaan Dok. Ya, baik. Apa tujuan utama untuk DSA? Mungkin Silakan ada Bapak yang Ibu. bisa menjawab. Monggo Pak. Tadi untuk diagnostik. Ya, 100. Satu lagi Pak, satu lagi. Untuk Ini pertanyaan merencanakan. bonus ini ya Dok. Kalau hadiahnya sudah dapat ya Dok, Satu. pertanyaan bonus ya. Ya, Yang ya pertama betul untuk sekali diagnostik, diagnostik. yang kedua untuk apa tadi? Merencanakan tindakan lanjutan. Merencanakan tindakan selanjutnya. Ya, terima kasih. Ya, ya. Jadi untuk diagnosis dan untuk merencanakan tindakan selanjutnya apabila Ya. diperlukan Ya, ya. dokter. Oke,
Satu pertanyaan lagi dok. Monggo. Ya. Jadi DSA itu dilakukan di ruang apa? Nah, Ibu ini. Catlab. Ya, Wah, luar biasa luar biasa. sekali. Pasti menyimak dari awal sampai akhir ini ya. Ya, monggo. Dokter, ini rasanya sudah habis waktu kita untuk bincang-bincang. Baik. Nah, sebelum saya tutup, saya informasikan kepada Bapak Ibu semua yang ingin mendapatkan informasi lanjutan sekali lagi mengenai DSA ini, pelayanan stroke dan juga pelayanan di Rumah Sakit Bethesda, silahkan kunjungi booth kami. Nanti ada petugas kami yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup, silahkan dok, apabila ada closing statement dari Dokter Tri, silahkan dok. Baik, tadi senior-senior saya bilang, bila ada gejala stroke, please don't stay at home. Kami di Bethesda memiliki fasilitas yang dalam tanda kutip mumpuni untuk tindakan-tindakan DSA. Bahkan kita juga sudah mendapatkan Gold Award dari World Stroke Organization Luar di tahun biasa, ini. tepuk tangan sekali. Gold Award untuk Award. pelayanan stroke, Stroke ya. di dunia ya, di dunia. Di seluruh dunia. Dunia, ya. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Sekali lagi tepuk tangan saya minta untuk Dokter Tri. Ya, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Selamat Terima siang. kasih. Saya tutup acara talk show pada siang hari ini. Saya sebagai host, Dr. Devi Kristiani, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga apa yang kita bicarakan di sini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silakan, selamat siang, salam sehat. Ya, terima kasih kepada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.